Anak-anakku yang terkasih beserta orang tua, saat ini setiap masyarakat, anak-anak, siapapun itu pasti menggunakan handphone, laptop, dan yang lain. IT sekarang ini menjadi sarana utama, termasuk anak-anak. Pada kesempatan ini, Ibu mau menghimbau kepada kalian dengan mendengarkan penjelasan dari Kombes Pol RDA Caniago yang merupakan Kabid Humas Polda Jabar. Beliau akan memaparkan apa baik buruknya dari IT. Ibu harap kalian mendengarkan dengan sebaik mungkin penjelasan dari Kombes Pol RDA, sehingga kalian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan IT. Kami juga pihak sekolah SD Selamat Ria di Kebon Kangkung mengucapkan banyak terima kasih kepada Kombes Pol RDA Caniago. Beliau di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak dan orang tua. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Anak-anakku yang terkasih dan juga orang tua, semoga acara ini bermanfaat untuk kalian. Ambil hal-hal yang baik supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada SD Ignatius Selamat Riyadi 2 yang ada di Kebon Kangkung Kiara Condong, yang dalam hal ini telah mengundang saya dalam rangka memberikan informasi, masukan-masukan terkait penggunaan informasi dan teknologi. Ya, kami sebelumnya akan memperkenalkan, nama saya Kombes Pol RDA Caniago. Saya Kabid Humas Polda Jabar yang saat ini diminta untuk menjadi narasumber dalam seminar cerdas dan sehat dalam penggunaan IT. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, dalam kesempatan ini ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Ini menyangkut masalah penggunaan IT, ya, terutama yang dilakukan atau yang akan dikonsumsi dari anak-anak kita. Nah, ini ada yang perlu kita simak, ada yang perlu kita waspadai, ya, terutama kita sebagai pembimbing atau guru, begitu juga dari orang tua. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, ya, secara umum, secara universal tentang apa yang dimaksud dengan IT. Jadi teknologi informasi itu merupakan istilah umum untuk membantu manusia dalam membuat, kemudian mengubah, kemudian menyimpan, lalu mengkomunikasikan dan menyebarkan segala macam informasi. Kemudian yang kedua adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, kemudian meningkatkan efektivitas, lalu efisiensi dalam aktivitas manusia. Ini secara umum pengertian dari teknologi informasi. Nah, ada 6 fungsi. Ada 6 fungsi
dari teknologi informasi diantaranya seperti ini. Pertama itu fungsi dari teknologi informasi itu adalah capture. Capture itu pengertiannya adalah menangkap. Arti diartikan sebagai menginput, ya, menginput, misalnya menerima inputan dari mic, ya, seperti ini, mic, kemudian keyboard dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu fungsinya adalah mengolah processing, ya, mengolah processing. Ini dalam pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, ya, mengkonversi data, kemudian menganalisis, kemudian menghitung atau mengkalkulasi. Nah, ini adalah yang kedua dari fungsi informasi, teknologi informasi. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah menghasilkan, generating, menghasilkan ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Ya, misalnya seperti membuat laporan, membuat tabel, lalu grafik, gambar dan sebagainya. Fungsi berikutnya yang keempat adalah storage. Storage itu menyimpan, ya, menyimpan data dan informasi. Ya, contohnya adalah menyimpan ke hard disk, kemudian flash disk, lalu tape, lalu kemudian dan sebagainya. Ya, itu fungsi dari teknologi informasi. Yang berikutnya kelima itu adalah retrieval, artinya mencari kembali. Jadi kita mempunyai data dan sebagainya, kita dapat mencari kembali, ya, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dari informasi yang sudah tersimpan. Dan yang terakhir adalah fungsi dari teknologi informasi adalah transmission. Transmission ini mentransmisi, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi kemudian ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Ini adalah fungsi atau keenam fungsi dari IT. Kemudian Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan juga bahwa kegunaan informasi teknologi ini manfaatnya tentunya tidak luput dari media, ya, dari media elektronik seperti komputer, handphone, televisi, kemudian perangkat lainnya, ya, yang dapat orang rasakan di berbagai bidang. Nah, ini ada hal-hal yang benar-benar harus diingat, ya, kita sebagai pendidik, kemudian sebagai orang tua. Bagaimana menggunakan atau manfaat informasi dan teknologi yang dengan baik? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu manfaatnya seperti apa? Ya, yang bermanfaat bagi diri Anda. Ya, jadi IT ini ada batasan-batasan. Di sini ada manfaat, ada istilah kita orang Muslim itu adalah mudarat, manfaat dan tidak bermanfaat. Nah, sekarang manfaatnya ini, ya, cari, ya, orang yang bermanfaat bagi diri kita. Kemudian yang kedua, dalam menggunakan atau memanfaatkan informasi dan teknologi itu jangan percaya semua hal yang Anda baca di internet. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu siapa yang membuat, kemudian dia itu siapa, lalu apa dampaknya, ini kita tidak tahu. Oleh karena itu jangan percaya semua hal yang Anda baca di internet. Ya, sebagai contoh misalnya ada satu kasus, ya, yang kita ini kan ada satu kasus. Oh, ternyata kenapa kok cuma mencuri semangka tapi ditahan? Hanya mencuri 2 semangka tetapi ditahan. Akhirnya di blow up internet. Nah, kita tidak bisa seperti itu untuk langsung misalnya, oh iya kenapa, akhirnya kita sebarkan berita-berita yang tidak bagus. Nah, padahal yang bersangkutan itu dia mencuri sudah kesekian kalinya, sudah diingatkan, sudah dikasih tahu bahwa itu bukan miliknya, tapi tetap melakukan. Nah, tentunya pemilik dari kebun tersebut merasa kehilangan, merasa dirugikan dari perbuatan orang tersebut. Nah, cuma
Yang jadi masalah, yang diupload, yang diviralkan adalah mencuri 2 buah semangka. Itu sebagai contoh ya. Kemudian bagaimana menggunakan IT dengan baik adalah jangan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Ini memang sudah sering kali menyesatkan, akhirnya berdampak kepada keresahan dari masyarakat. Ya, keresahan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, misalnya dia menginformasikan yang menyesatkan, ternyata seperti contoh Presiden kita Jokowi, dia melakukan vaksin, ya, melakukan vaksin. Ternyata ada yang memviralkan dengan kata-kata itu bohong, itu vitamin dan sebagainya. Tidak mungkin Presiden Jokowi ini sebagai yang pertama untuk divaksin, karena kita nggak tahu vaksin dampaknya seperti apa. Nah, itu diviralkan. Akhirnya semuanya resah bahwa divaksin itu tidak bagus dan sebagainya lah. Nah, ini kalau tidak mempunyai data yang benar, tidak mempunyai atau mengetahui siapa yang menyebarkan, sebaiknya jangan disebarkan kembali informasi yang tidak baik. Ya. Berikutnya adalah tentang masalah manfaat IT itu. Pahami etika berinternet. Karena masyarakat tidak tahu siapa ini yang mengirim. Kita punya budaya, Indonesia punya budaya, ya, dan budayanya ini diacungkan jempol seluruh dunia. Karena kita budaya sopan santun, beradab, saling menghargai dan sebagainya. Nah, ini coba budaya-budaya yang secara konvensional yang sudah kita miliki, kita tuangkanlah ke dalam pergaulan kita di media sosial, di dunia maya. Nah, yaitu makanya cobalah etika-etika itu yang selama ini kita dapatkan, etika berkehidupan di sosial, ya, di alam nyata. Nah, kita tuangkan ke dalam etika berinternet, ya, sopan santun, etika berbicara, etika membuat narasi. Nah, ini tolong, karena apa? Ketika kita salah menggunakan kalimat-kalimat ini akan berakibat fatal, karena seluruh dunia akan membaca. Ya. Berikutnya adalah berhati-hati dengan akun Anda. Ya. Sekarang sudah era teknologi, semua bahkan anak-anak yang di pedesaan pun sudah pandai tentang teknologi. Dan kita sering mengetahui pula banyak kejahatan-kejahatan akibat teknologi. Misalnya rekening kita dibobol, handphone istilahnya akun kita dibobol dan sebagainya. Karena apa? Karena ada ketertarikan. Misalnya kita punya Facebook, ya, akun Facebook, keluar kita mau memviralkan, kemudian memposting segala hal yang terkait dengan kehidupan kita dan sebagainya. Nah, disitulah perbuatan jahat muncul oleh orang lain. Wah, ini misalnya, ini orang kaya ini, karena setiap hari dia memakai baju yang dinilainya harganya sangat mahal. Lalu dia posting rumahnya, mobilnya. Nah, ini hati-hati, karena di situ akan timbul kejahatan cyber, akan timbul kejahatan dunia maya. Yang berikutnya adalah tentang seperti tadi yang disampaikan sebelumnya dari kami, perhatikan sumber sebelum menyebarkan informasi. Perhatikan sumbernya, ya, karena jangan sampai ada yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita mengikut-ikutan saja. Seperti misalnya ada sesuatu yang perkelahian kampung. Lalu kemudian seperti contoh gini, ada sesuatu yang kerumunan massa, ada pesta dangdut dan sebagainya, itu diviralkan pada saat pandemi. Nah, itu kenapa di daerah itu kok pesta-pesta dan sebagainya, padahal itu video beberapa tahun yang lalu. Nah, ini ada seperti itu dan sering terjadi, sehingga
orang yang tidak mengerti, masyarakat yang tidak mengerti, ini semuanya mengikuti, ya, mengikuti akun-akun yang menyebar informasi yang tidak tahu sumbernya. Baik, kemudian saya lanjutkan tentang masalah dampak positif penggunaan informasi teknologi, ya, dampak positif. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, memang dampak positif penggunaan informasi dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari ini memang sangat bermanfaat. Ada nilai manfaatnya. Di antaranya menghubungkan orang di seluruh dunia. Kita yang tidak pernah tahu bagaimana kehidupan di negara lain, kemudian budaya negara lain, kulturnya, cuacanya, kemudian bahkan orang-orangnya, people-nya itu, dengan menggunakan teknologi informasi, dalam sekejap kita tahu kehidupan dan pemberitaan-pemberitaan seluruh dunia, sehingga akan menambah wawasan secara positif. Yang berikutnya adalah penyebaran informasi yang cepat. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita tidak menyikapi dengan bijak. Ya, ini sangat berbahaya. Mengapa demikian? Karena apa yang kita lakukan sekarang, ya, itu dalam waktu singkat dunia sudah mengetahui. Oleh karena itu berhati-hati. Tapi ada segi positifnya. Ketika kita memberikan suatu pengetahuan, menginformasikan yang sekiranya untuk bermanfaat seluruh manusia di dunia ini akan segera diketahui. Nah, kemudian untuk yang masalah hal yang positif di kehidupan sehari-hari lagi tentang IT, itu adalah munculnya media sosial. Kita tambah kawan, kita tambah yang dianggap kita keluarga, kita bisa ketemu sama keluarga yang jauh yang selama ini kita pernah tidak tahu. Ya, menambah kawan ini bisa di kota, bisa di desa, bahkan di luar negeri. Ya, itu sangat bermanfaat. Lalu hal yang bermanfaat lagi, kita berbagi istilahnya data, berbagi informasi dan sebagainya. Kemudian memajukan dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena ilmu-ilmu yang didapat, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita yang ada di seluruh dunia itu dengan mudah bisa kita ambil. Contohnya yang sekarang namanya ada istilahnya Mbah Google, ya. Kita dalam bahasa sederhana ada namanya Mbah Google. Mbah Google ini, oke, saya ingin tahu presiden-presiden Amerika ada berapa dan siapa saja sih. Nah, kita kan tinggal klik presiden Amerika dari masa ke masa, itu akan keluar nama, kemudian asalnya, lalu dengan sejarah dan sebagainya. Nah, disinilah manfaatnya, ya. Di sisi lain, ya, dari manfaat IT itu ada juga yang tidak manfaatnya, ya. Dalam istilah dampak negatif. Nah, dampak negatifnya ada berbagai sudut pandang dari segi agama. Dari segi agama ini mungkin akan hampir sama, ya, dampak negatif dari sudut agama maupun dari sudut kebudayaan. Nah, kalau dari sudut agama ini salah satunya adalah mengurangi waktu belajar karena keasikan dan fokus di media sosial daripada belajarnya. Ini saya pertegas kembali dampaknya, ya, karena semua agama mengajari kebaikan. Semua agama mengajari kapan akan melaksanakan ibadahnya. Nah, ketika waktu-waktunya untuk beribadah dengan keasikannya itu sehingga lupa. Ya, belajar agama yang harus kita wajibkan untuk belajar agama, kita lupa dengan keasikan dari teknologi yang ada, ya, bermain game dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan sendirinya akan merusak moral pelajar. Ya, kenapa demikian? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang paradigma suatu kejahatan itu bukan dari faktor lingkungan, tidak sekarang.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian harus diperhatikan apa yang saya sampaikan ini. Jadi kejahatan itu dimulai bukan dari lingkungan sekarang. Mengapa saya berani mengatakan kejahatan dimulai dari kamar anak kita masing-masing? Ditanya lagi kenapa? Karena di situ setiap anak sekarang sudah mempunyai gadget, mempunyai komputer, laptop yang disalurkan melalui media internet. Disitulah semuanya permasalahan-permasalahan hidup, permasalahan sosial ada di situ. Sehingga dia ingin tahu apa sih yang namanya pornografi, apa sih yang namanya membuat narkotika dan sebagainya. Itu akan terlihat dengan jelas, baik itu statement, pernyataan maupun video-video. Nah, sehingga apabila ada ketertarikan dari anak kita, disitulah dia akan selalu menikmati hal-hal yang sekiranya tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, oleh karena itu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian dari pengajar SD Ignatius Selamat Riyadi II ini sudah mulai dan harus merubah paradigma ini dengan pengawasan waktu ke waktu kegiatan dari anak kita maupun anak didik kita. Kenapa demikian? Ya, seperti contoh, anak kita sudah mulai besar dan sebagainya, kok sering ke kamar mandi berlama-lama, ada apa? Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ya, bisa saja dia mengkonsumsi narkoba. Kita nggak tahu, karena sebagian besar sekarang rumah-rumah setiap kamar ada kamar mandi masing-masing. Dari luar orang tua, dek, ayo sekolah, cepat nih. Ya mas, bentar lagi pakai baju, padahal dia masih di kamar mandi. Nah, inilah pengawasan ekstra yang harus diberikan, baik itu dari tenaga pendidik maupun kita sebagai orang tua. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengganggu kesehatan. Dan tentu berjam-jam anak kita menggunakan gadget, melihat komputer dan sebagainya, tentu saja akan mengganggu kesehatan. Di sini banyak radiasi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus bijak. Ya, harus bijak mengawasi anak-anak kita dalam menggunakan baik itu gadget maupun alat komunikasi lainnya. Ya, karena di situ ada permainan yang membuat anak kita asik terus bermain, sehingga lupa dari pagi sampai malam itu tidak akan terasa. Ya. Kemudian saya lanjutkan tentang dampak negatif penggunaan informasi dari sudut sosial. Tadi itu agama, ya. Di sini seperti tadi yang disampaikan, ya, dari asiknya siswa anak kita itu menggunakan gadget, sehingga kita harus memahami dan mengakui bahwa kurangnya komunikasi tatap muka, ada istilahnya two-way traffic, ya, two-way traffic. Nah, ini sebetulnya tatap muka ini sangat penting. Dengan kita melihat seseorang, ya, kita akan melihat bagaimana karakternya, bagaimana harapannya, keinginannya, keluhannya. Karena sebagai contoh, misalnya dari anak menelpon kepada ibunya, "Ma, aku lagi sakit perut." Ya. Tapi hanya suara yang terdengar. Dia tidak bisa melihat ekspresi anak itu, padahal benar-benar sakit. Ya sudah, kamu beli ini aja atau minum air hangat aja, padahal ini sakit perutnya sangat luar biasa. Nah, ini adalah dampak negatif salah satu penggunaan informasi teknologi, ya, dari sudut sosial. Ini contoh. Kemudian dalam pendidikan juga, ya, kita sekarang lebih sering online. Guru hanya mengajar. Nah, ketika ada kesulitan
murid waktunya sudah habis. Nah, siapa yang akan membantu kesulitan anak dalam menerima pelajaran? Akhirnya apa? Ya sudah, begitu saja. Ini yang sering terjadi. Ya, memang ada manfaatnya, ada negatifnya, ada tidak bermanfaatnya menggunakan itu. Dari itu semua ada menimbulkan juga kurangnya kreativitas. Ya, kurangnya kreativitas. Mengapa demikian? Zaman kami waktu masih kecil, karena kita tidak mempunyai gadget dan sebagainya, kita banyak tuh ditugaskan oleh guru dan sebagainya. Coba misalnya cari sebagai contoh sederhana, coba cari koran tanggal di tahun 1970. Ya, besok dikumpulkan, padahal kita sudah di era tahun 80. Wah, kebingungan dan sebagainya. Tapi karena kreatif dan sebagainya, sudah angka 7, angka 0, kita gunting dari koran lain, kemudian kita tempelkan di atas di angka 80. Nah, ini memang sengaja dimunculkan, ditugaskan oleh guru dari pendidik kita supaya kita berinovasi, berimprovisasi. Nah, hal ini tidak bisa, atau ya bahkan saya katakan tidak bisa dan jarang terjadi ketika kita menggunakan sistem online seperti ini. Jadi kurangnya kreativitas. Karena apa? Tidak ada namanya komunikasi. Ya. Ini dampak negatifnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah dampak negatif itu cyberbullying. Nah, itu pengertiannya gini. Kita tuh sering dibully. Ketika kita misalnya mengupload, ya, misalnya begini, saya lagi minum aqua terus saya upload, saya minum aqua segar. Ternyata komentarnya ada yang positif, ada yang negatif. Sebagai contoh, Pak, itu mah bukan aqua, itu pasti dari ini macam-macam. Nah, dari situ terus karena banyak dibully, dibully ya istilahnya ya, dibully, itu akan mengganggu pikiran kita sehingga ketakutan, kecemasan itu muncul secara psikologis di diri kita apabila anak kita tidak mempunyai karakter yang kuat. Nah, ini yang jadi permasalahan. Lalu lanjutnya adalah mengenai masalah membuang waktu. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, membuang waktu. Ini sering terjadi. Kenapa? Mereka main game. Nah, dari game ini ada step 1, step 2, terus itu sengaja dibuat begitu oleh pembuat aplikasi tersebut. Nah, sehingga menambah ketertarikan dan lupa waktu. Nah, ini yang sangat berbahaya, mengakibatkan saraf motorik kita, saraf sensorik kita terganggu akibat radiasi. Nah, itu. Dampak negatif berikutnya adalah mengabaikan keluarga dan orang lain. Ini yang sering terjadi. Dan kami pun di keluarga sama seperti itu. Misalnya, saya mau pergi ke kantor. Dek, bawa pergi dulu ya. Biasanya pas waktu masih sebelum ada, mereka masih lucu-lucunya, masih SD kan belum terikat dengan gadget. Nah, Dek, papa pergi dulu ya. Wah, berlomba-lomba salaman sama kami ini sama saya, cium tangan dan sebagainya. Tetapi sekarang enggak, setelah menikmati gadgetnya, Dek, papa pergi dulu ya. Ya udah, hati-hati. Itu. Ya udah, atau diam saja. Nah, ini yang dalam artian ini mengabaikan keluarga dan orang lain. Bahkan ya istilahnya orang tua kita lewat, guru kita lewat, ya tidak sama seperti kita dulu. Guru lewat, kita langsung berdiri menghormat, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Sekarang enggak, terus asik dengan gadgetnya. Nah, budaya ketimuran kita semakin lama semakin hilang. Berikutnya dampak negatifnya adalah privasi terancam.
Dan seperti tadi, kita di hacker, kemudian kita diancam, apalagi kita mengupload foto-foto kita yang sensitif. Ketangkeplah sama hacker-hacker itu. Kalau seandainya, ini saya mau viralkan enggak? Kalau enggak ya macam-macam lah tuntutannya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Berikutnya dampak negatif itu adalah insomnia ya. Dan ini sekarang hampir pengguna gadget itu hampir tidak bisa tidur. Karena apa? Depend on gadget, ketergantungan. Yang lebih berbahaya lagi dampak negatifnya adalah ketidakaktifan secara fisik. Kita selama ini bergerak ya dari satu tempat ke tempat lain, kemudian mengambil misalnya haus kita ke dapur, ambil gelas, ambil air, makan kita ke meja makan. Tapi sekarang ini anak-anak lebih sering, lapar dong, Pak, lapar nih, bawain dong aku di kamar. Sampai seperti itu sekarang. Sehingga saraf motorik dan sensorik kita tidak aktif. Ini yang sangat berbahaya. Sekarang tidak terasa, nanti beberapa tahun kemudian itu akan terasa. Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah kecanduan internet. Ya, jadi sudah jelas kita seperti tadi. Kemudian korupsi moral. Nah, pengertian korupsi moral ini apa? Yang seharusnya tidak baik, yang seharusnya baik, ini udahlah, kapan lagi misalnya saya melihat foto ini dan sebagainya. Nah, itu namanya korupsi moral. Karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memperhatikan. Karena yang memperhatikan yang ada di situ adalah gadget kita, handphone kita, laptop kita dengan anak kita sendiri. Lalu selain itu, kemajuan teknologi pun dapat berdampak negatif terhadap budaya ya. Tadi ada beberapa tuh, ya, hampir bersamaan dengan dampak sosial, dampak keagamaan, yaitu kemerosotan yang moral, kemudian penangkalan remaja, lalu pola interaktif antara manusia yang berubah. Yang tadinya sopan santun, kemudian diganggu sedikit sensitif, akhirnya berakibat penganiayaan. Ya, Ya, pokoknya hal-hal yang bersifat sarkasme itu akan muncul dan dapat dilihat. Ini yang jadi permasalahan. Ya, begitu juga dari sudut pandang kesehatan, ya, kita bisa melihat dari struktur tubuh kita, kemudian dari aktivitas kita, ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu memang teknologi ada dampak negatifnya terhadap kesehatan kita. Ya, kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer, kemudian melalui program internet chatting. Ya, anak-anak bisa asik mengobrol dengan teman dan orang-orang asing kapan saja. Ini sangat berbahaya. Ya, kunjungan, kemudian ketemu lagi di tempat yang di satu tempat orang yang tidak dikenal, dan ternyata ya mohon maaf banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi akibat kita pertemanan terhadap orang yang belum kenal. Ya, ini perlu hati-hati. Lalu berikutnya, dari itu semua ada istilahnya yang kita melakukan perbuatan yang negatif di media komputer, internet, sebagainya. Ini ada pelanggaran atau bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam penggunaan IT. Ya, ini masuk ke dalam Undang-Undang ITE ya nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, ini ada pasal-pasal ya yang membatasi orang untuk tidak melakukan perbuatan pidana di dalam cyber, ya, dunia cyber, dunia maya. Saya akan menyampaikan pasal per pasal. Ada pasal 27 ya Undang-Undang ITE, yaitu terkait masalah kesusilaan, masalah perjudian, masalah penghinaan, kemudian masalah pemerasan. Ini semua ada ancaman hukuman ya maksimal, yaitu 6
tahun penjara dan denda 1 miliar. Ya. Kemudian itu pasal 45 Undang-Undang ITE. Lalu berikutnya pasal 28 Undang-Undang ITE itu terkait masalah berita palsu. Mungkin semua pada mengetahui ya, berita palsu atau yang kita sebut namanya hoax. Lalu ujaran kebencian, dan istilah asingnya adalah hate speech. Ya. Itu maksimal 6 tahun juga penjara dan denda di 1 miliar. Itu berada di dalam pasal 45A Undang-Undang ITE. Ada lagi pasal 29 Undang-Undang ITE tentang pengancaman. Nah, ini maksimal 4 tahun penjara ya, dan denda 760 juta rupiah. Nah, ini perilaku media sosial yang dapat terjerat hukum ya di dalam Undang-Undang ITE tersebut. Lalu ada pasal 30 Undang-Undang ITE ya, tentang akses ilegal, tentang pencurian data elektronik, kemudian tentang pertas sistem data. Jadi banyak batasan-batasan. Mengapa pemerintah membuat undang-undang ini? Karena sudah mengkhawatirkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dunia maya. Nah, disitulah pemerintah membentuk suatu undang-undang, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan ya, kemudian sudah berlaku. Nah, ini ancaman-ancaman hukuman inilah yang perlu diwaspadai oleh para tenaga pendidik maupun orang tua, bahwa ada batasan-batasan dalam penggunaan dunia maya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mungkin bisa hari ini pula kita bisa merubah mindset sistem pengajaran, sistem pengawasan kepada anak didik maupun anak kita, baik itu di rumah atau di sekolah ya. Karena sekali lagi kejahatan yang sekarang terjadi di situasi di dunia di saat sekarang itu dimulai dari kamar anak kita masing-masing ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi orang tua maupun tenaga pendidik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.